Bapa di surga ya Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau selalu setia kepada kami, Engkau selalu baik kepada kami dalam segala hal ya Tuhan. Di dalam kelemahan kami dan kegagalan kami pun Engkau tetap baik dan mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu, dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Tema dari firman ya hari ini adalah situasi sekarang, masa depan, masa lalu dalam hidup kita. Ya. Dan ini dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Jadi ini di dalam ayat-ayat ini kita akan melihat bagaimana sebetulnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang apa yang disebut rencana Tuhan ya di dalam hidup kita. Dan bagaimana sebetulnya tuh di dalam hidup kita sekarang, masa depan maupun masa lalu itu sebetulnya saling berhubungan. Oke? Dari firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Jadi yang pertama adalah situasi yang kita hadapi sekarang, ya, dan itu adalah seperti di Yeremia 29 ya tadi, itu adalah waktu Israel sedang atau saat itu sedang dalam penderitaan di Babel. Ya. Kita lihat ayat-ayatnya, saya akan bacain 1 sampai 14. Ya, yang pertama Yeremia 29 ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi Israel itu sedang menderita di Babel. Ya, dia sedang dibuang di Babel. Oke? Jadi Israel itu kehilangan damai dari kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu artinya kota damai. Dan Israel itu kehilangan sejahtera atau berkat dari tanah perjanjian. Karena dia sekarang ada di Babel, ya, di Irak sekarang. Oke? Kehilangan dua hal, kehilangan damai dan kehilangan sejahtera dari tanah perjanjian. Jadi itulah situasi sekarang yang dihadapi oleh bangsa Israel, sedang dan menderita karena kehilangan damai dan kehilangan berkat dari tanah perjanjian. Oke, ayat 2. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya berserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Jadi ini semua ya pemuka-pemuka bangsa Israel, pemimpin-pemimpin yang diandalkan oleh bangsa Israel, ya, itu gagal. Gagal untuk menolong Israel. Jadi seluruh pemimpin Israel disebutin dari raja, permaisuri, pegawai, dan seterusnya itu gagal menolong. Ya, sehingga bangsa Israel itu kehilangan damai dan sejahtera dari Yerusalem, dari tanah perjanjian, dan menderita di Babel. Ya, itu situasi sekarang yang dihadapi oleh Israel. Oke. Lalu apa yang terjadi? Dalam kondisi itu, di ayat 3, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem sekali lagi ke Babel. Ya. Jadi apa yang terjadi? Pada waktu bangsa Israel menderita di Babel, terpuruk, bangsa pilihan terpuruk, bangsa pilihan kehilangan damai, bangsa pilihan menjadi kehilangan sejahtera dari tanah perjanjian. Ya, firman Tuhan datang ke bangsa Israel karena Tuhan tetap setia. Ya, Israel dalam pembuangan, tapi Tuhan tidak melupakan dan Tuhan tetap datang, suratnya, beritanya tetap datang ke bangsa Israel, ya, yang ada di Babel, ya, di dalam penderitaannya. Oke. Lalu kita lihat di ayat 5.
Apa firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang menderita? Apa Tuhan bilang, hari ini juga aku cabut penderitaanmu? Apa Tuhan bilang, kamu klaim balik lagi ke tanah perjanjian, detik itu juga kamu klaim kamu balik? Apa itu? Atau kamu puasa nanti supaya kamu cepat lepas? Hah? Apa itu? Kita baca ya. Surat firman Tuhan melalui Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang menderita. Ya. Firmannya begini. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi firman Tuhan kepada bangsa Israel dalam pembuangan adalah di dalam penderitaan hidupmu saat ini. Hidup normal. Yaitu bekerja. Jangan males, bekerja. Dalam penderitaanmu, aku mengasihimu dan inilah firmanku kepadamu, hidup normal aja. Yaitu apa? Bekerja. Mendirikan rumah itu kan bekerja ya. Buat kebun, kan bekerja. Ya, oke. Itu yang pertama. Apalagi? Ya, apa disuruh puasa, disuruh klaim, disuruh baca ayat 10 kali gitu, meditasi gitu. Kita baca lagi ya, nggak hanya ayat 5, lalu di ayat 6. Apalagi? Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Apalagi firman Tuhan pada Israel yang sedang menderita terpuruk, bangsa pilihan menjadi bangsa yang dijajah dan menjadi hampir seperti budak di sana di Babel. Apa yang Tuhan berita? Di dalam penderitaan hidupmu sekarang, hiduplah normal lagi. Yaitu apa? Berkeluarga dan mengasihi keluargamu. Disuruh itu. Hiduplah normal, bukan hanya bekerja, tapi berkeluarga dan mengasihi keluargamu. Itu yang di ayat 6. Lalu di ayat 7 apa? Ada lagi ya di ayat 7. Apa disuruh puasa, disuruh klaim, disuruh begini begitu? Ya kita baca ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Jadi perintah berikutnya dari Tuhan, di dalam penderitaan hidupmu sekarang, bangsa Israel, hiduplah normal. Yaitu tetaplah mengasihi orang lain, sekelilingmu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kota itu kan sekelilingmu. Jadi di dalam penderitaanmu, Israel, dan kita semua, apa firman Tuhan? Hidup normal. Tetaplah mengasihi sekelilingmu. Oke? Lalu apa lagi? Apalagi habis ini baru disuruh puasa, habis ini baru disuruh meditasi, disuruh klaim, disuruh aktivasi keimanmu, gitu-gitu. Kita lihat ya, ayat 8. Ya, ayat 7-nya. Balik lagi, slide. Ayat 7, yang kedua. Balik slide, ya. Yaitu, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi disebut, tetaplah mengharap, berdoa untuk orang lain ya. Tetaplah mengharapkan pekerjaan dan berkat Tuhan kepada orang lain dan juga kepada kita, tapi melalui orang lain. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi bukan diri kita. Untuk orang lain dulu. Ini Israel sedang menderita. Tuhan bilang, berkati Babel. Bukan klaim untuk kamu, aktivasi untuk kamu. Hah? Itu ayat 7, ayat 8. Terus apa?
Oh, baru sekarang nih aktivasi, baru dihidupkan imanmu atau apa. Oke, kita lihat ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan ke semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru penuhmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Jadi, berita Tuhan berikutnya adalah jangan ngikutin nabi palsu di gerejamu. Kira-kira begitu. Dan janganlah mendengarkan penubuat palsu di gerejamu. Itu kira-kira begitu. Kepada bangsa pilihan. Banyak loh nabi-nabi yang ada di tengahmu, di tukang memperdaya kamu. Hati loh. Nabi-nabi itu artinya Jakarta Jamak. Ada lagi juru-juru. Juru-juru tenung. Profetik gitu. Ya. Ya. Perlu buat palsu. Itu ayat 8 kepada bangsa Israel. Lalu ayat 9-nya bilang apa? Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Pakai firman Tuhan. Demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, itu palsu. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam Israel yang menderita, Tuhan bilangin, Tuhan jagain, Tuhan bilangin, jangan tertipu oleh nubuat palsu yang disampaikan dalam nama Tuhan. Jadi kepada kita sekarang kira-kira begini, jangan tertipu dalam penderitaanmu, jangan tertipu oleh nubuat-nubuat palsu yang disampaikan di gereja, mungkin di mana gitu ya, yang disampaikan pakai firman Tuhan dalam nama Tuhan. Jangan tertipu. Karena banyak sekali. Gitu. Ya, yang begitu. Oke. Lalu apa? Apa yang Tuhan katakan? Ayat 10. Jadi itu sebetulnya seperti itu. Ayat 10 baru berkatnya turun. Janjinya turun. Sebab beginilah firman Allah. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu. Itu kepadamu. Dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menepati janjiku. Jadi di dalam hidupmu sekarang yang Tuhan sampaikan, bukan mencabut masalahmu. Hidup normal. Dan jangan kena sama agamawi. Dan jangan kena sama juru-juru tenung. Dan jangan kena sama nabi-nabi palsu yang begitu banyak di gereja. Ya, udah diwanti-wanti jangan kena. Diwanti-wanti. Jangan kena ya. Habis itu Tuhan bilang apa? Janjiku kepadamu tidak berubah. Ya. Janji Tuhan tidak berubah. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu. Janji Tuhan tidak berubah. Oke? Dan janji selalu mengacu kepada masa depan. Betul? Kata janji mengacu pada masa depan. Promise bahasa Inggris. Lalu lihat ya. Lalu berikutnya. Nah, sekarang kita baca apa sih janji Tuhan? Janji itu adalah masa depan. Ya, kita lihat. Di ayat berikutnya. Yeremia 29 ayat 11 ayat yang terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan. Yang penuh pengharapan. Yang penuh harapan. Jadi yang Tuhan berikan di dalam masalah kita. Firman-Nya. Janjinya. Yang mengacu ke masa depan. Dan janjinya itu apa? Masa depanmu. Di dalam masa depanmu adalah ada rancangan yang baik dari Tuhan yang baik. Janji. Tuhan tidak cabut masalahmu dulu. Yang Tuhan berikan janji. Bahwa
Kalau kau percaya pada Tuhan yang baik, Dia mempunyai rencana yang baik untuk masa depanmu. Dan rancangan atau janji Tuhan tadi, yang Tuhan sebut adalah damai sejahtera. Ya, ini dari Alkitab, bukan dari penubuat palsu. Ya, jadi Tuhan bilang di dalam masa yang kamu anggap kamu berat, lihat ke Tuhan dan lihat ke masa depan yang baik dari Tuhan. Ya, oke? Lalu berikutnya. Dan rancangan tadi yang Tuhan berikan, disebutnya itu rancangan damai sejahtera. Ada damai, ada sejahtera. Ada damai dari Yerusalem, ada sejahtera dari tanah perjanjian. To prosper you, ya. Ada damai dan ada sejahtera Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Masa depanmu itu seperti itu kalau engkau tidak mendengarkan nabi palsu. Kalau kau tidak mendengarkan juru-juru tenung. Kalau kau sudah bebas dari agamawi dan kau melihat Tuhan yang baik. Hanya melihat Tuhan yang baik. Yang memberikan janjinya yang tidak pernah berubah dan tidak pernah dicabut. Oke? Lalu, ya, dan disebut bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mungkin ada yang ngajarin bahwa penderitaanmu itu karena Tuhan berikan supaya kau belajar. Itu teologi yang ngajarin. Tuhan memberikan kecelakaan. Ayatnya nggak bilang begitu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kalau ada yang ngajarin rancangan kecelakaan, itu bukan dari Tuhan. Itu dari manusia. Ya, tidak ada Tuhan memberikan kecelakaan. Tidak ada Tuhan memberikan pencobaan bagi kita. Yang Maha Tahu tidak perlu mencobai manusia. Yang ngajarin pencobaan dari Tuhan itu menyangkal ketuhanan Tuhan yang Maha Tahu. Mereka belum percaya Tuhan Maha Tahu. Ya, yang tidak pernah membawa kesusahan. Manusia jatuh dalam dosa karena manusia sendiri. Tuhan selalu menolong, bukan Tuhan yang membuat manusia jatuh. Oke? Ya. Jadi inilah kehendak Tuhan. Kita rekap dulu ya sampai sini. Di dalam penderitaan hidup kita sekarang, seperti Israel di Babel, janganlah terobsesi dengan kondisi kita saat ini. Tapi lihat masa depan yang baik. Masa depan kita yang baik. Karena Tuhan yang baik sudah membuat rancangan masa depan yang baik untuk kita. Yang disebut rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan ini yang di Alkitab disebut sebagai pengharapan. Kalau kau percaya pengharapan ini, itu yang disebut sebagai iman. Ya, ngerti nggak? Oke? Oke, kita lihat lagi. Saya jelasin mengenai pengharapan. Sebab kita, ini di Roma 8 dulu ya, kita lihat di pengharapan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kita tidak, jadi di sini dikatakan, pengharapan itu tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat dan ngerti itu. Dengan detail dari, karena kita bisa lihat. No, itu bukan pengharapan. Itu teologi orang. Ya. Jadi kita itu, ya, kita menantikannya dengan tekun. Karena kita tidak tahu kapan. Jadi kita nggak bisa lihat detailnya, dan kita nggak tahu kapannya. Itu yang namanya pengharapan di Alkitab. Jadi kita tidak dapat mengetahui secara tepat kapan, ya. Makanya kita harus tekun. Dan bagaimana? Karena kita tidak bisa melihatnya. Tuhan akan memberkati kita.
Yang namanya pengharapan itu persisnya waktu dan bagaimana persisnya kita nggak tahu. Yang kita hanya bisa tahu adalah dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Detailnya nggak bisa tahu, nggak bisa diklaim, nggak bisa tahu. Yang kita tahu, dia ada rencana baik untuk kita. Persisnya gimana, waktunya gimana, kita nggak tahu. Oke? Itulah pengharapan. Jadi inilah kehendak Tuhan. Tuhan tidak ingin kita terobsesi akan keburukan kondisi kita sekarang. Tapi, jadi nggak lihat kondisi kita sekarang. Tapi Tuhan ingin mata kita melihat ke depan. Yaitu kerencana yang baik dari Tuhan yang baik untuk kita. Yang kita tidak tahu persis bagaimana bentuknya dan kapan akan terjadi. Itu namanya iman. Itu namanya pengharapan. Itu namanya mengenal kasih Tuhan. Percaya kepada kasih Tuhan yang mempunyai hal-hal baik untuk kita. Meskipun kita tidak tahu persis kapan dan bagaimana. Oke? Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, ayat 12. Kita sekarang baca. Kalau kita sudah percaya pada Yeremia 29 ayat 11, baru ayat 12 saya berbunyi. Kalau masih di nabi palsu, ini bukan untuk kamu. Kalau masih percaya juru-juru tenung, ayat ini bukan untuk orang itu. Oke? Tapi yang percaya kepada Yeremia 29 ayat 11 tadi, percaya kebaikan Tuhan untuk kita, meskipun kita tidak tahu persis bagaimana. Ayat ini untuk kau. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang percaya kepada kebaikan Tuhan yang memberikan masa depan seperti itu. Tuhan bilang, kau percaya pada bahwa aku akan memberikan masa depan yang baik padamu. Pada waktu kau percaya seperti itu, aku sudah hadir di dalam hidupmu saat ini. Karena itu, kukabulkan doamu, keinginan hatimu. Karena aku sudah hadir saat ini bersama kau. Aku yang memberi janji. Janjiku untuk masa depan. Tapi aku ada di hidupmu saat ini. Karena itu, bagi engkau yang tidak agamawi, doamu, keinginanmu kukabulkan. Kau akan melihat, aku ada di dalam hidupmu saat ini, saat kau percaya Tuhan yang baik memberikan masa depan yang baik. Ya, oke. Dan pada waktu Tuhan hadir, kamu akan menemukan aku. Kita tahu ya, di mana Tuhan hadir, di situ ada berkatnya. Jadi berkatnya bukan masa depan. Kau dipanggil untuk percaya kepada masa depan yang baik. Tapi berkatnya sudah ada padamu. Dia sudah ada padamu dan berkatnya sudah ada padamu saat ini. Ya, hubungannya gitu ya. Ya, kasihan orang agama, nggak ngerti kayak begini. Lalu berikutnya. Jadi inilah kehendak Tuhan. Untuk kita terlebih dahulu percaya di dalam masalah kita bahwa dia tetap mempunyai rancangan masa depan yang baik untuk kita. Oke? Kita masih masalah ya. Inilah kehendak Tuhan. Dan pada waktu kita menerima kehendak Tuhan bahwa dia memberikan masa depan yang baik. Inilah pekerjaan Tuhan saat ini. Bagi yang penerima kehendak Tuhan seperti itu. Bahwa dia telah memberikan kehendak atau rancangan atau rencana masa depan yang baik. Kehendak dia. Pada yang menerima kehendak dia situ. Mereka akan melihat bahwa pekerjaan Tuhan sudah mulai terjadi dalam hidupmu sekarang. Kasihan orang agamawi nggak ngerti. Tuhan memberkati.
Oke? Sekarang masa lalu bagaimana? Yeremia 29 ayat 14. Terusan ya ayatnya. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Aku akan mengembalikan ke tempat, yaitu tanah perjanjian, yaitu kota Yerusalem. Aku telah membuang kamu. Ayat 14 itu berkata begini kira-kira. Setelah mengalami pekerjaan kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, barulah kita bisa sadar bahwa ternyata Tuhan telah memberikan benih-benih berkat-Nya sejak hidup kita di masa lalu. Seperti Israel sudah diberikan pengalaman di Yerusalem dan tanah perjanjian. Pada waktu kau telah mengalami pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup, dan kau tahu bahwa kau diberkati dan sesuatu yang indah terjadi dalam hidup, baru saat itu kau sadar bahwa berkat yang kau alami sekarang ini sudah dimulai sejak zaman dulu. Kita tahu nggak rencana Tuhan? Ya. Jadi ini saya rekap sekarang. Antara hubungannya antara sekarang, masa depan, dan masa lalu. Di dalam penderitaan kita sekarang, tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap mempunyai rancangan masa depan yang baik untuk kita. Yang percaya pada masa depan, rancangan masa depan dari Tuhan tersebut, akan mengalami damai sejahtera terjadi dalam hidupnya mulai sekarang. Dan setelah kita mengalami, hanya setelah kita mengalami pekerjaan kebaikan Tuhan tersebut, barulah kita mengerti bahwa ternyata benih berkat kebaikan Tuhan tersebut sudah Tuhan berikan sejak masa lalu. Artinya, percaya masa depan yang baik, kau akan menerima sekarang. Pada waktu kau menerima, baru kau bisa mengerti masa lalu. Ternyata Tuhan sudah bekerja dalam hidupmu. Semua diberikan seperti itu. Sekali lagi, dalam masalahmu sekarang, jangan obsesi. Percaya masa depanmu baik. Padahal kau mulai percaya kepada Tuhan yang baik, yang memberikan masa depan yang baik. Janji yang baik tidak berubah. Kau akan melihat dia bekerja dari sekarang. Dan pada waktu kau melihat, mengalami berkat pekerjaannya, baru kau mengerti masa lalumu tidak kebetulan. Karena Tuhan ternyata di masa lalumu sudah mempersiapkan benih berkat untuk kau. Ya. Jadi ini saya sekarang berikutnya, slide berikutnya saya kasih lihat contoh dalam Alkitab, yaitu dalam kehidupan Abraham, yaitu di Kejadian 15. Tuhan memberikan janji kepada Abraham nggak bisa percaya. Karena Abraham melihat hidupnya saat itu, hidupnya sekarang, hidupnya saat itu susah karena nggak punya anak. Ingat ya cerita itu di Kejadian 15. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan langsung beri anak, no. Tuhan tidak mencabut masalah Abraham yang tidak punya anak itu. Tetapi Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak untuk Abraham di masa depan. Di Kejadian 15 itu dikatakan, ya, firman Tuhan itu berkata kepada Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Nanti masa depan keturunanmu. Tuhan tidak cabut. Tapi Tuhan kasih masa depan. Janji yang baik. Dan kemudian dikatakan,
Di Kejadian 15, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Abraham percaya akan rencana Tuhan tersebut. Abraham tidak tahu bagaimana tepatnya dan waktunya Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Tidak tahu. Abraham hanya percaya nanti dia dapat keturunan. Dia percaya pada janji Tuhan di masa depan. Abraham tidak tahu bagaimana dan kapan. Tidak tahu. Oke? Pengharapan yang dapat dilihat bukan pengharapan. Setelah Abraham percayakan janji masa depan yang baik dari Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan hadir dan hidup Abraham. Ya, di ayat, kalau mau lihat di ayatnya saya bacain aja. Di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham pada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang percaya akan janji Tuhan, meskipun tidak ngerti kapan dan persisnya bagaimana, you percaya kebaikan Tuhan. Itu namanya iman. Awal dari orang beriman. Oke? Yang klaim bukan iman. Itu di asuransi, klaim. Oke? Dan kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Sebelum ayat sebelumnya, slide sebelumnya kita lihat. Akhirnya gimana terjadi? Ishak lahir melalui Sarah. Ya toh? Mujizatnya terjadi. Apa saya tanya ya? Sarah itu istri baru atau istri dari dulu? Dari dulu. Jadi, sejak dulu, waktu Abraham kawin dengan Sarah, Tuhan telah menyertakan berkat keturunan kepada Abraham tersebut melalui Sarah, istri Abraham, sejak masa lalu. Abraham percaya masa depan yang baik. Berkat Tuhan sudah terjadi, dan waktu Ishak lahir, ternyata lahir dari siapa? Dari berkat Tuhan ke Abraham, yaitu Sarah sejak masa lalu. Oke, berikutnya. Jadi berkat keturunan yang Tuhan berikan kepada Abraham juga ternyata lebih besar yang Abraham dapat pikirkan. Persisnya bagaimana nggak tahu. Kenapa? Lebih besar yang dapat kau bayangkan. Abraham menjadi bapa dari banyak bangsa dan bapa dari orang beriman. Dan sudah diberikan benihnya sejak masa lalu pada waktu Abraham kawin dengan Sarah. Bukan rancanganmu, rancangan Tuhan. Ya? Kau hanya percaya dan bisa berharap pada rancangan yang damai sejahtera. Itu panggilan Tuhan. Makanya dalam menghadapi hidup yang gagal, ada masalah, jangan obsesi dengan itu. Percaya, tetap Tuhan punya rancangan baik. Pada waktu kau percaya, Tuhan punya rancangan baik, berarti kau percaya Tuhanmu itu baik. Pada waktu kau seperti itu, Dia sudah hadir dalam hidupmu sekarang. Doamu mulai terkabul. Hidupmu mulai diberkati sekarang. Nah, pada waktu terjadi, baru kita bisa melihat ternyata pengalaman hidup kita yang di masa lalu bukan kebetulan, tapi Tuhan berikan untuk memberkati kita. Ya, kenapa Tuhan melakukan itu semua? Karena Dia tidak berubah. Saat terakhir saya, karena Dia selalu setia kepada kita sejak dulu dan tidak pernah melupakan kita. Rencana Tuhan selalu besar bagi kita. Meskipun kita belum melihatnya. Itulah yang disebut rancangan damai sejahtera. Ya, sekian. Jadi saya harap hari ini kita bisa ngerti bagaimana berharap kepada Tuhan. Bagaimana beriman kepada Tuhan. Dan pada waktu kau berharap dan beriman kepada Tuhan, kau akan mengalaminya. Dan pada waktu itu baru kau mengerti kehebatan Tuhan bagi dalam hidupmu. Dan Dia sudah persiapkan berkat untukmu
sejak dulu. Ya, Tuhan tidak pernah lalai. Dia selalu mengasihi kita. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih akan firman-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang bekerja dan membuat semua ya Tuhan di tempat ini untuk bisa percaya kepada Engkau dan bisa melihat dan bisa percaya dan berharap pada kebaikan-Mu. Meskipun kami tidak akan bisa mengerti tepat dan bagaimana yang Engkau akan bekerja. Karena Engkau Maha Tahu. Engkau lebih tahu dari kami. Dan Engkau menyiapkan yang lebih besar yang dapat kami bayangkan dalam hidup kami. Semua akan terjadi karena kebesaran-Mu. Karena itulah kebesaran dari rencana-Mu, Tuhan yang maha besar di dalam hidup kami. Segala puji hormatnya bagi Engkau, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita lanjutin ya, ini minggu pertama, jadi kita ada perjamuan kudus. Udah siap semua, masing-masing biasa ya, minggu pertama, ada roti dan ini sendiri-sendiri, ya. Jadi, kita perjamuan kudus. Saya akan bacain ayatnya. Jadi dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita bersama mengingat kebaikan Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kita. Kita makan roti ini bersama dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita lanjutkan di ayat 24. Ya, Tuhan berkata, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita diingatkan, dan kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus dan Tuhan yang selalu setia pada kami. Mari kita dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Tuhan, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, Kau selalu setia dan Kau ingin kami selalu ingat bahwa Engkau selalu setia pada kami, memberikan segalanya, tubuh-Mu dan darah-Mu untuk kami. Kau memberikan segalanya karena begitulah besar kasih-Mu dan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang untuk kami. Terima kasih Yesus. Dalam segala apapun juga ya Tuhan, kami selalu mempunyai kebesaran-Mu, rencana-Mu, dan hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih itu segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.